Mungkin kawan-kawan merasakan channelnya sepi penonton atau rasa-rasanya hampir mau menyerah nih nge-YouTube karena sepi penonton, ndak ada yang subscribe, ndak ada yang view, jam tayang ndak sampai-sampai. Lalu bertanya ke bantuan YouTube ataupun ke YouTuber lainnya. Merasakan hal-hal seperti itu, tenang, kawan-kawan tidak sendirian. Begitu banyak YouTuber lainnya yang juga merasakan hal seperti itu. Ingat, rasa tidak pernah bohong. Jangan disimpan rasanya, keluarkan di dalam bentuk pertanyaan. Kita akan jawab dimanapun kawan-kawan bertanya, baik di bantuan YouTube, bagian komunitas maupun yang masuk ke komen-komen di channel Tamlika. Itu kebanyakan sobat-sobat kita tuh sulit mengembangkan channelnya. Seperti begini, bang, channel gue sepi padahal satu hari 6 video gue up. Semangat walaupun channel kita sepi. Channel saya sepi gini sih, semoga YouTube saya bisa berkembang. Makasih infonya bang. Susah memang ini cari view katanya. Channel saya sepi banget, tidak ada yang nonton video sama sekali, apalagi subscribe. Nyeselin banget nih mas, setiap kali aku upload video kagak ada subscribe baru. Penontonnya aja hanya 1 atau 2 orang aja, jadi mau nyerah rasanya. Ya Allah, kenapa ya sudah 5 tahun YouTube sepi penonton, padahal sudah monet, capek, hasilnya nggak sebanding, penonton saya nggak ada. Aku juga hampir putus asa bang, channelnya susah maju dan berkembang. Bang, saya lagi down-downnya nih, 1 hari pun nggak ada yang nonton, 1 orang pun, bahkan 1 minggu. Ngejelasinnya santai, tapi bikin semangat ngevlog lagi, padahal hampir putus asa karena nggak punya penonton dan subscriber. Makasih bang, saya beneran hampir nyerah dan menemukan video abang benar-benar seperti mendapatkan wahyu. Wah, ini berlebihan banget nih. Itu komentar-komentar dari sobat-sobat kita yang mengalami persoalan-persoalan sebagai YouTuber pemula yang baru memulai channel YouTube. Setelah membaca begitu banyak komentar dari sobat-sobat kita yang mau menyerang YouTube, lalu ini langkah pertamanya nih kak, apa nih yang harus kita lakukan? Nah, daripada kita ngelantur kesana kemari, lebih baik langsung saja kita tes lihat satu channel. Ini sudah 5 tahun nge-YouTube nih, padahal sudah monet, tapi hasilnya nggak sebanding. Kita langsung lihat saja dari Julian Journey. Kita coba lihat channelnya. Nah, videonya ada video barunya, rekomendasi obat penurun panas untuk anak. Yang berikutnya sejarah uang di Indonesia. Begini. Kawan-kawan semuanya, pertama nih kawan-kawan, ketika video itu mau ditonton oleh orang, hanya dua pilihannya. Pertama itu hiburan ataukah dia info edukasi. Kita tentukan dulu yang mau kita berikan ke penonton itu apa. Karena setiap video yang diklik di YouTube itu sudah jelas, itu ada yang penonton harus bisa bawa pulang, harus ada yang penonton bisa bawa pulang sesuatu. Entah setelah ngeklik video itu penonton terhibur, ataukah setelah ngeklik video itu penonton mendapatkan informasi atau edukasi. Nah, jadi ini yang harus ditampilkan dari video kita. Apa yang penonton bawa pulang kalau dia ngeklik video kita? Apa itu? Apakah dia terhibur ataukah dia mendapat info baru? Setelah begitu, kan ini kita maunya orang ngeklik. Bukan cuman kita yang mau orang ngeklik, YouTube juga mau video itu diklik. Kenapa seperti begitu? Kita lihat bareng-bareng. Ini nih, 1 dari 3 informasi paling penting di tiap video yang baru kita posting ialah salah satunya ini, rasio klik tayang. Seberapa orang ingin ngeklik setelah melihat thumbnail ini. Kayak misalkan nih video yang ini nih, hanya 3%. Aduh, kasian banget. Makanya saya bilang ini kita buat sesi sharing saja nih. Sharing sesama YouTuber.
orang-orang memilih untuk menonton video ini sesering video Anda yang lain. Artinya ini thumbnailnya biasa-biasa saja. Rasio klik tayang terlihat bagus katanya. Tapi kalau kita lihat di bagian konten di channel Tamlika, kita urutkan dari yang paling banyak ditonton nih, misalkan ya. Yang ini nih misalkan. Kelihatan rasio klik tayangnya 12%. Kalau kita klik informasinya bagus, orang-orang di YouTube nih memilih untuk menonton video ini lebih sering daripada biasanya. Orang-orang di YouTube ini siapa ini yang dimaksud? Ialah orang yang mendapat dari beranda, karena dia rasio klik tayang dari tayangan. Ini salah satunya dari beranda. Yang kedua itu dari mana dia ngeklik? Dari penelusuran. Jadi ini nih klik tayang, klik video, diklik. YouTube mementingkan sekali video itu diklik. Buktinya dia nih ngasih tahu kita nih, 1 dari 3 yang paling penting adalah video diklik, karena dia butuh banget video itu diklik. Kalau video diklik baru dia naikkan video itu. Jadi kawan-kawan harus tahu dulu apa yang penonton bisa bawa pulang dari video ini. Apakah penonton terhibur ataukah penonton teredukasi? Harus ada. Selama tidak ada yang penonton bisa bawa pulang, di situ persoalannya. Lalu kita tonjolkan di mana? Di thumbnail. Karena thumbnail ini yang buat orang ngeklik. Thumbnail ini dia mencarinya pakai ketikan tulisan, tapi ketika menentukan yang mana mau dia klik, thumbnailnya yang dia lihat. Misalkan nih, ini sejarah uang di Indonesia, kan ini temanya ini katanya sejarah uang. Ini kita lihat orang kan ngetik mencari misalkan sejarah uang. Untuk ngeklik video pertama, kedua, ketiga, itu sebenarnya nih thumbnailnya nih yang dia lihat. Video ini kenapa diklik? Misalkan nih, yang pertama nih, ini dia kasih kita nih uang tua, bikin muncul tanda tanya dari pikiran kita. Ini uang Indonesia bukan ya? Uang Indonesia bukan ya? Kalau yang ini, kenapa ini? Ini ini CNN Indonesia, sudah jelas. Kita langsung tahu, walaupun judulnya kecil begini, muncul sejarah mata uang rupiah. Kalau dia lewat di beranda, kita kan sudah tahu, wah ini ada berita baru nih tentang sejarah uang, klik begitu. Misalkan kalau yang ini langsung bertanya ke penonton, semua negara berhutang, sejarah uang yang tidak diajarkan di sekolah. Apa tuh yang tidak diajarkan di sekolah? Apakah semua negara berutang? 173.000 penonton. Mengundang rasa tanya. Penonton dijanjikan akan jawaban katanya. Kalau yang ini penonton dijanjikan akan informasi baru. Ini penonton digoda dengan rasa ingin tahu ini uang kita atau bukan. Yang berikutnya naik. Ini dulu sekarang. Mau tahu bagaimana yang dulu? Klik video ini, perkembangan mata uang panjang, kan judulnya. Kalau yang ini, uang sekarang, uang nanti, mau tahu? Ini apa jadinya kalau 1000 jadi 1? Mau tahu? Sejarah dan dampak. Misalkan nih yang ini, sejarah uang. Loh, ini kan cuma nulis kecil begini. Lihat channelnya, kamu harus tahu channelnya ini, kamu harus tahu ini base penontonnya ini sudah jelas orang-orang yang mau tahu. YouTube tinggal nyarikan lagi orang-orang yang serupa dengan itu. Serupa dengan orang yang sudah biasa menonton channel itu. Di situ tuh enaknya tuh, kalau orang-orang sudah terbangun penonton kita, akhirnya tinggal dicari orang-orang yang serupa lagi dengan itu. Oke. Pertama nih thumbnailnya, apa yang menyebabkan orang harus ngeklik? Begitu penting nih thumbnail, begitu penting ini thumbnail. Semakin sering orang ngeklik ke thumbnail kita, maka semakin kita dimunculkan ke beranda maupun di pencarian
YouTube hasil pencarian itu kita naik ya, video kita naik sedikit-sedikit di hasil pencarian. Dan video kita muncul di beranda. Masih belum percaya, kawan-kawan tinggal ngeklik saja ke beranda masing-masing, lalu lihat. Misalkan nih video yang ini, pawang hujan sirkuit Mandalika lapor polisi. Ini kawan-kawan tidak terpacu rasa ingin tahunya. Wah kenapa ini? Ada di dua orang kayak begini. Wah kenapa ini? Terpacu tidak rasa ingin tahunya. Ya kalau terpacu lihat jelas keklikan. Kita lihat lagi di beranda nih, chat langsung pihak YouTube, dikasih tanda kali. Oh jadi ini penyebabnya. Chat langsung pihak YouTube. Wah apaan tuh yang dicet-cetan sama pihak YouTube? Oh jadi ini penyebabnya. Penyebab apa? Ditanda silangkan, dikasih logo YouTube, dikasih ekspresi. Ini thumbnail yang diklik. Nah misalkan kita lihat lagi, dikasih ekspresi. Terus habis itu hiperinflasi, tanda tanya, menimbulkan rasa tanya lagi. Profesi ini jalan keluarnya, menimbulkan rasa tanya lagi. Jadi ini bagian sini, 1 dari 3 yang paling penting ialah apakah orang ngeklik thumbnail kita. Kita lanjutkan lagi. Misalkan yang kayak video yang ini lagi nih, kampung YouTuber. Ini ada ekspresi orang, ada YouTuber, ada mobil. Wah ini ada apa nih? Ada kehebohan apa nih? Jadikan kampung YouTuber sejumlah pemuda jadi jutawan. Wah kok dia jadi jutawan? Menimbulkan rasa ingin tahu. Satu kebetulan yang menyelamatkan jutaan nyawa, menimbulkan rasa ingin tahu. Satu kebetulan apa nih? Meningkatkan rasa ingin tahu. 1 dari 3. Kalau kita lanjutkan lagi, masuk lagi ke bagian lanjutannya. Langkah berikutnya nih, apa nih yang harus kita lakukan, Kak?